semua ini. Berapa sih? 352. Berapa? 352. Luar biasa. 352. Banyak sekali. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, sebelum dimulai kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan sharing sebentar aja. Ya, ini tadi saya ada pengalaman yang luar biasa karena kebaikan Tuhan. Tuhan itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Ya, tadi kita ada perjalanan ke Malang Selatan, tepatnya di mana Mas? Tempatnya tadi di mana? Situasi Malang Selatan. Nah, kita suka cita. Walaupun tadi berangkat harus pagi, sebelum matahari terbit kita sudah berangkat. Ya, sampai di sana kita pelayanan seperti biasanya kita pelayanan. Dahsyatnya setelah tadi pulang, nah ini kejadian yang kita sungguh-sungguh merasakan ini loh, penyertaan Tuhan. Kalau kita benar-benar tulus, kalau kita benar membawa hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, segalanya akan ketolong. Ya, tadi tidak sengaja, wah kita sampai. Mantap, gede dong. Ya, ini tadi kita waktu pulang ya belum setengah perjalanan ya. Ini mobilnya ternyata jeblok ya, alias ban itu masuk di seperti lubang. Itu sudah masuk setengah ban. Jadi setengah ban ya. Jadi kayaknya kalau didorong orang biasa enggak gitu. Nah, itu tadi terjadi karena selipan sama truk. Nah, ini pekerjaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tadi ini langsung di-share sama Pak Matius, ini benar-benar Tuhan dahsyat. Jadi setelah selipan, truk ini tidak meninggalkan kita. Padahal karena dia, kita harus belok. Nah, ini supirnya luar biasa ini Pak Jim. Nah, kita harus belok, kita masuk di lubang tadi, hampir setengah. Nah, pikiran kita sebagai orang yang jalanan, nah kita kan orang jalanan, terutama Pak Jim ini juga orang jalanan, pasti ditinggal sama truknya, betul ya? Tapi dia berhenti. Truk ini berhenti dan menawarkan tak gerete. Nah ini luar biasa, Tuhan ini bekerja di dalam diri kita yang benar-benar tulus melayani. Benar-benar kita bawa hati kita ini terlebih dahulu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, sepertinya nggak mungkin ini sudah setengah lingkaran ban harus diangkat. Tenaganya, nah ini tenaga yang dahsyat. Saya yang paling tua soalnya. Mau ngangkat nggak mungkin ini ya. Singkat cerita, ditarik sudah tidak ada beberapa menit, selesai. Saya sudah bisik sama nyonya, ini siap mau sebagian uang untuk rokok. Ya biasa kan kita kalau ditolong ya otomatis memberikan suatu imbalan. Ditolak, bukan satu aja nolak, serempak itu mereka semua nolak. Enggak Pak, enggak usah. Nah ini yang luar biasa. Ya, jadi ini kita bawa hati kita tentang kesaksian ini tadi. Kita bawa dulu hati kita, bahwa kita ketulusan untuk melayani Tuhan. Pasti Tuhan sertai, Tuhan pasti tolong. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, mari kita belajar sharing-sharing tentang firman Tuhan. Ini tadi seperti biasa saya selalu ditekankan sama nyonya, walaupun di lain tempat saya harus beda. Karena satu, mungkin biar dia tidak jenuh. Lihat apa pelayanan kok pancet-pancet aja gitu ya. Jadi kita selalu memberikan firman yang beda. Kita selalu memberikan firman yang selalu baru. Ya, setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada tepuk tangan terus. Kalau pakai tepuk tangan ini gitu, sampai sana ini. Ini ada Bu Christine. Inceng-inceng ternyata Bu Christine. Selamat datang Bu Christine. Ya, saya beri judul hati-hati dengan tipu daya si iblis atau setan. Di sini kita akan diajar untuk mengetahui cara iblis menipu kita. Ya, kita seperti biasa kalau mengenal iblis mungkin di suatu rumah yang mungkin tidak pernah ada penghuni, rumahnya besar, tidak pernah dihuni, pasti ada yang namanya hantu. Ya, itu sudah biasa. Suatu pohon, suatu kepercayaan mengira suatu pohon itu angker. Sudah di sebelahnya sudah ditipu-tipu dengan iblis, ada kuntilanak dan berbagai macam. Itu hal yang biasa kita hadapi. Terlebih lagi di saat ini kita akan banyak menemui iblis dalam diri kita, banyak sekali.
Iblis akan terus mengganggu dalam diri kita tentang kesombongan, kecongkaan, seakan maunya menang sendiri, iri hati, jahat kepada sesama, mulutnya tidak bisa dijaga. Ini suatu iblis yang luar biasa yang menggoda saat-saat ini. Dan iblis tidak diam sampai di situ. Nah, ini yang saya akan ceritakan yang lebih dahsyat lagi, yang kita lebih takutkan saat ini adalah iblis yang berdiri di atas mimbar. Ini sangat kita takutkan, seakan-akan ini seorang yang sudah rohaniawan, sudah seakan orang yang tulus, tapi di balik semua itu sudah mulai ada penyesatan. Ada sesuatu hal-hal yang selalu menyimpang dari firman Tuhan. Simpel aja seperti suatu ajaran doktrin yang sangat-sangat menyimpang. Sangat-sangat menyimpang. Itu yang kita takutkan saat ini. Jadi bukan hanya hantu-hantu di rumah kosong, hantu di sebelahnya pohon, angker-angker, terlebih lagi hantu di dalam diri kita ini banyak sudah. Kita nggak perlu dibicarakan tentang mulut kita, kejahatan kita, ini iblis-iblis yang selalu menghantui. Dan yang kita hadapi saat ini, ya ini tadi, sepertinya tidak kelihatan. Di balik mimbar, ini iblis yang perlu kita takutkan. Seakan-akan ini sudah seakan rohaniawan. Nah mungkin kita merasa ini sudah orang yang sangat super ini sudah. Tapi di balik semua itu sudah banyak kita jumpai. Ada mulut yang bisa memisahkan di atas mimbar. Ada mulut yang bisa memberitakan bahwa ini doktrin jahat, ini doktrin salah. Itu banyak. Jadi saat ini kita harus pandai-pandai. Bukan saya mau mempengaruhi jemaat di tempat ini untuk bergereja atau di mana kita bergereja. Kita jangan terpengaruh dengan megahnya gedung. Jangan terpengaruh dengan sound system yang mungkin luar biasa. Jangan. Itu daya iblis yang kita nggak tahu. Dengan posisi, apalagi kamu tak angkat jadi ini, kamu tak angkat jadi ini, udah tak naik kurang tinggi, naik genteng. Ya itu ya Pak Jerry ya. Kurang tinggi naikkan genteng ya Pak Jerry ya. Nah ini yang harus kita lawan. Kita jangan mudah terpengaruh dengan suatu hal-hal dunia yang dikatakan menikmati hal-hal dunia ini sekarang ditawarkan. Oh di sana dikasih apa? Oh dikasih ini. Oh aku dikasih ini. Di sana kasih piro. Cepet cing, jadi tak kayak gopek cing. Seperti hari ini yang kita saksikan, gembala di sini saya kenal baik Pak Martin, tidak menjanjikan apa-apa, sudah tidak cukup kok tempat ini. Ngapain kita harus kowar-kowar di sini loh wes, tak kasih wes satu orang gopek cing, layu kan dari ini ya, betul ya? Tidak, kita tidak ke arah situ. Saya yakin tempat walaupun apa adanya, Tuhan pakai tempat ini. Saya kenal Pak Martin ya sudah lumayan lama, walaupun katakannya ya belum lama, ya tidak terlalu lama, tapi kita sudah kayak seperti satu hati. Amin. Kita mau melayani benar-benar tulus. Sudah kita buang lah hal-hal yang buruk, terlebih lagi ya kita dikembali. Kita jangan terpedaya dengan seorang yang berdiri di atas mimbar. Seakan-akan dia Tuhannya, tapi di situ hati-hati pemecah belah, penghasut, menjanjikan dunia. Itu sangat luar biasa. Di sini walaupun kasih gedung nikmat, kita bisa santai, kita bisa sukacita. Jangan terpengaruh dengan di sana lu prasmanan ayam goreng titik dijejer sampai 100 sampai 100. Kayaknya berbondong-bondong. Tujuan mereka hanya untuk titik tadi, bukan untuk firman. Sama tujuan kami dengan Pak Martin. Kita membawa semua jemaat. Ayo fokus. Kita ini cari Tuhan. Kita ini cari firman Tuhan. Saya selalu saya tekankan bahwa kita ini pasti dicukupi. Terlebih lagi seseorang yang sudah membuka untuk rumah Tuhan, sudah disediakan, sudah tidak usah kate protes. Oh dikaya apa nih kan? Ono apa ini kan tidak usah. Sampai dibilang itu suatu bonus juga. Kita lebih fokuskan lagi pada apa? Firman Tuhan. Ya, oke. Untuk kali ini setelah kita mendengarkan sharing tadi sedikit, kita akan mempelajari. Nah, sekarang kita akan mempelajari iblis itu soal apa. Nah, cukup tadi seperti iblis yang di ruangan rumah berhantu atau pohon, kita harus tahu iblis itu siapa. Ya, kita belajar dulu dari ayat ini yang sangat menguatkan buat kita, yang bisa untuk kita menjadikan pelajaran. Di Efesus 6 ayat 12. Ayo kita buka, ayo kita baca bersama-sama.
3, 2, 1. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini jadi pelajaran. Sudah, jangan mulai kita terpengaruh dengan roh-roh yang jahat. Kita mulai benahi diri kita. Benahi diri kita ini untuk berjuang sudah tidak pada fokus pada hal-hal seperti itu. Jangan terpengaruh dengan mereka-mereka yang selalu menjanji-janjikan tadi. Kita mulai fokus apa? Firman Tuhan. Mulai kita bawa hati kita benar-benar. Kalau ibadah sudah. Jangan sampai kita diganggu dengan iblis-iblis yang sampai akhirnya buka handphone, yang akhirnya cerita satu dengan yang lainnya, tidak fokus gitu. Kadang sampai ini sampai saya tekankan, kadang saya punya ide sampai ayo sih coba tulisan sih. Sudah masing-masing kasih notes sudah mulai ditulis, ya kadang nggak ditulis sih. Nah ini berarti kita kurang fokus, kita terpengaruh, kita terpedaya dengan iblis. Kita sudah katakan aku ibadah, tapi pikiran kita sudah kemana-mana sudah. Wah, dek kono kayak apa? Mari ini jam ini ya kamu jamnya gak tepat. Nah ini tadi buang jam memang. Ya betul ya. Sing tadi rekan-rekan ikut ya buang jam kita, karena kita mau menempatkan di sini jam 4. Tadi saya masuk malam kurang lebih jam 2. Akhirnya kita ngafe alias marung, bukan ngafe ya. Kita sejenak diam, terus istirahat sejenak langsung ke sini. Karena ini pesannya Wilung kemarin, Wilung ngomong ojo telat tuh. Telat tak amuk awamu enggak berarti. Oke, kita akan belajar mengenal siapa iblis itu agar kita tahu oh iblis itu siapa. Bukannya tadi tak bilang-bilangkan tadi. Di sini siapa yang pernah lihat iblis? Angkat tangan. Oh, enggak tahu. Rupanya nggak tahu, Bu itu tahu. Sering Bu, di mana Bu iblisnya Bu? Saya sendiri kalau marah-marah. Wah, jelas ini, jujur ini berarti. Nah, saya sendiri yang suka marah-marah, ono koncone, waduh iki musuh bebuyutanku. Nah itu tadi sudah ngomong dewe loh tadi, iblis dalam diri kita. Kita harus berubah. Kita tidak boleh ketemu sesama kita mau ini wis. Bahaya ini wis. Iki tukang iki wis. Nah ini sudah mulai duting-duting, mulai suara ini keluar. Nah ini iblis yang ada dalam diri kita. Kita harus melawan, kita harus hapuskan. Ayo kita belajar tentang siapa itu iblis. Yang pertama, iblis pekerjaannya mencobai kita. Setuju ya? Merasa kalau sering dicobai sama Tuhan dalam kehidupan, ya sudah berarti Kristennya luar biasa. Saya nggak pernah berarti orang tua. Di Matius 4 ayat 1-4 saya bacakan cepat aja. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangankan kita, Yesus aja udah dicoba. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, dia didatangi iblis. Iblis datang, ayo kamu benar-benar Tuhan, ubahan itu batu jadi roti. Iya kan, karena pasti lapar kan. Ya seperti sebentar lagi lapar ini sudah nahan ini. Saya tahan. Ya, nanti tak mau rubah batu jadi roti. Nah ini mulai pengaruh-pengaruh iblis ini keluar. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja dicobai. Ya, jadi kita harus benar-benar jaga hati kita. Kita harus jangan sampai terpedaya dengan tipu iblis. Ya, itu sudah pengenalan kita. Iblis itu nomor 1 tadi apa? Kita pasti dicobai. Yang kedua, iblis pekerjaannya ingin menyesatkan dan pendakwa kita. Nah ini yang harus kita ketahui. Kejahatan iblis itu seperti ini. Sekarang sering kita jumpai, kayaknya kita harus biasa-biasa aja. Tapi pekerjaan iblis ini benar-benar menyesatkan. Kita dibawa untuk marah kepada satu orang yang sudah kita anggap jadi ini musuh saya ini. Wis musuh bebuyutan ini. Kepedok tak uklek-uklek kok benting. Nah ini mulai iblis ini memperdaya kita, menyesatkan kita sampai kalau ember tak balang embernya. Ini mulai iblis. Ayo kita harus buang itu.
iblis-iblis jahat ini harus kita buang. Nah, kita dikuatkan supaya kita mengenal Tuhan. Dan kita mengenal iblis itu gimana? Di Wahyu 12 ayat 9 sampai 10. Ya, saya akan pelan aja baca biar kita tidak tergesa-gesa. Kita harus terus belajar mengenal itu iblis itu siapa. Biar kita tahu dan kita tidak sampai terpedaya. Ya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita dan kuasa Dia yang diulaminya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini jelas. Kita jangan terpengaruh dengan melihat seseorang, ini loh pendeta senang, ganteng, pokoknya ada dasian, kan enggak? Nah, jangan terpedaya. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan melihat, ini loh kayak gini. Hati-hati. Sekarang banyak penyesatan. Saya sampai terkadang aku ini barusan kenal namanya pelayanan, kok sampai seperti ini. Tadi juga sharing dengan hamba Tuhan di sana. Sampai dia ngomong, iki wis tak ketemu pelayan. Ya maaf kata, ini tadi pelayan yang saya bawa ini luar biasa. Ini lansia, saya tidak bawa grup band, saya tidak bawa artis Jakarta, tidak, cukup lansia yang saya bawa. Ini buat apa? Buat teladan. Ini tadi sini bawa butuh arek nong-nong ganteng-ganteng kuat-kuat. Ini malah yang saya bawa lansia, untuk apa? Jadi teladan. Ini loh, lansia aja bisa melayani. Kenapa kita yang muda-muda? Tadi sampai sharing-sharing, sampai ada satu pelayan yang dia sudah bawa rombongan dari Jakarta. Dia datang ke namanya desa terpencil ini tadi yang saya, waduh suguhannya luar biasa ya. Setuju ya Pak Jim ya? Suguhannya luar biasa, masuk jangan ya. Ya betul ya, pulangnya sih bawa ikan, dikaitkan tidak ya. Nah, jadi ini luar biasa. Kita tidak bawa budget, kita hanya bawa apa? Ketulusan, kita hanya bawa peniatan, kita hanya bawa iman, kita hanya bawa teladan. Itu yang kita berikan. Dibandingkan dengan mereka dari Jakarta yang sudah soro-soro bawa sound system, bawa segala sesuatu, carry ini. Karena jemaat tidak ada banyak, dia ngomong, rugi. Aku sudah makan budget seperti ini. Yang datang ke mesa ini itu merasa rugi. Ada kita melayani satu orang pun itu sudah luar biasa. Sampai-sampai dibandingkan dengan satu jiwa itu dihargai dengan 2.000 batu. Ini sudah penjelasan sangat luar biasa. Saya sangat bahagia sekali kemarin saya kesini, mungkin bulan lalu ya Pak Martin ya, sama Umbun di sini. Ya sudah banyak jiwa. Nah sekarang dikirim lagi jiwa. Nah ini ada Bu Christine nanti bisa mendukung semua. Nanti nggak cukup itu udah, pasti cari tempat baru Pak Martin. Ya, ini nggak cukup, ini harus 100 jiwa ada di sini. Tapi tujuan bukan karena ngepas no budget, kita butuh kuota, bukan. Ayo kita sama-sama muliakan nama Tuhan. Ya itu yang kedua. Yang ketiga, ayo kita cepat belajar tentang iblis. Yang ketiga, iblis pekerjaannya ingin menelan dan membinasakan kita. Ditelan, dibinasakan, biar diublek kok dibinasakan. Makanya jangan sampai kita ini terpedaya dengan iblis. Kita jangan sampai roh jahat ini ada di dalam diri kita. Ayo kita punya kekuatan kasih. Ayo kasih sesama kita. Jangan orang benturan, menghakimi sesama kita, jangan ya. Kita harus terus belajar. Yohanes 10 ayat 10a, mencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dikuatkan lagi di 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya ini, itu orangnya lemah, orangnya tidak beriman, sudah senengannya murang-muring, senengannya mulutnya jahat, bentak sana, bentak sini, ngerasani sana, ngerasani sini. Nah ini ditelan sama iblis, habis sudah, akan dibinasakan. Jadi kita harus takut, iblis ini sangat-sangat jahat. Nah tapi kita punya kekuatan yang sangat besar. Kita harus percaya, Tuhan tolong kita, Tuhan pasti jaga kita. Dengan apa? Dengan Tuhan terus Gusti. Kita percaya terus sama firman Tuhan. Terlebih lagi jangan hanya cuma wis mendengarkan tok, tapi tidak dicerna di dalam ini. Yang akhirnya kuat kuping kiri,
masuk kuping kanan, kuali apa? Aku mau tahu keseriusannya, kembali enggak? Nah, jadi berarti masih fokus berarti ya. Jadi kita harus fokus ya sama firman Tuhan ya. Jangan kita ini cuma wis biasa lah, wis ibadah wis gini-gini toh kita terima Tuhan ya sudah selesai. Suruh nulis ya ditulis. Nah gitu apa ini dalamnya enggak ngerti apa-apa. Yang akhirnya iblis mulai berdiam di situ. Kamu akan dibawa pada kejahatan, kamu akan dibawa pada penghakiman kepada orang sesamamu, akan kamu hakimi, kamu jelek-jelekan, bila perlu kamu injek. Nah ini tidak boleh. Ayo kita mulai harus berubah. Setuju ya? Tuhan itu dahsyat ya. Tuhan pasti nuntut kita semua ya. Yang berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, mengakhiri firman seperti biasa. Kalau Wijaya tidak cerita, tidak firman ya. Nah, itu Gali langsung ngantuk-ngantuk. Kayak ngantuk-ngantuk gini ngantuk itu sebenarnya. Tapi ditahan ya. Saya akan cerita sedikit aja. Ada seekor anjing ya. Nah ini penggemar anjing. Saya suka anjing. Tadi lihat ngomong-ngomong saya cemburu hati anjing. Pak Martin ya suka anjing. Saya suka anjing. Nah suatu ketika ada anjing ini mukanya kusam, mukanya lusuh, mukanya itu compang-camping, kayak kurang girang gitu ya. Dia masuk ke dalam suatu rumah. Rumahnya itu ternyata ada 1000 kaca. Ya, rumah kaca ada 1000. Masuklah anjing itu dengan wajah musang. Wajah yang enggak menyenangkan lah, wajah yang mungkin lusuh, enggak enak lah, kusut lah. Akhirnya dia masuk. Di situ akhirnya dia ketemu dengan dirinya sendiri. Di kaca 1000 itu dia lihat, oh ambak mangkel deh, waduh, mukaku kayak gini, kemakan gereng-gereng, jenggong ya. Jadi marah dia, marah ini tambah luar biasa dia marah. Akhirnya dia terlihat di kaca itu dia lihat akhirnya, di kaca itu dia akhirnya marah tambahan dulu. Ini siapa ini? Seperti 1000 ini mau menyerang dia. 1000 anjing ini mau menyerang dia. Dia kaget, ngajar kok tambah banyak, makin marah. Dia akhirnya dengan kemarahan ini dia keluar. Nah sepintas ada anjing lagi satu. Wah sukacita dia. Dia sukacita, bulunya cantik, dia bulunya sawarna-warni, girang dia masuk juga di situ. Nah setelah dia masuk, lihat 1000 kaca itu makin girang dia. Dengan wajahnya yang sukacita, makin sukacita dia, makin dengan senangnya. Waduh, senangnya aku deh, mukaku kayak gini, wah ya, buntutnya digoyang-goyang. Ini lilinnya punya anjing seneng ini, Pak Jim ya, anjingnya digoyang-goyang, dilihat, waduh kaca itu, waduh, seneng terus dia nggak keluar di situ, ya ini cerita simpel kan tentang anjing yang punya muka kusam, muka rasa marah, dia masuk di ruang yang 1000 kaca. 1000 kaca ini diibaratkan kehidupan kita. Kita sama, nanti kita akan menemui, kita akan masuk di 1000 kaca itu dengan wajah kita. Mau wajah apa? Mau wajah tersenyum? Mau wajah marah-marah? Itu nanti kita akan menerima jawaban kita sendiri. Kalau marah, ya itu kamu. Kalau kamu tersenyum, ya itu kamu. Makanya kita harus memiliki apa? Senyum yang manis. Terhadap sesama kita harus punya senyum yang manis, ramah tamah, saling dirangkul, saling digandeng. Ojo jenggong-jenggong, keliru, ya, setuju ya? Ya ini cerita simpel aja, tapi akan bawa nanti kalau malam tidur aku sebut tidur, Pak Wijaya kan cerita maksudnya ngomong kiri ngamuk, kiri guyu, lah, tapi bawa cerita ini. Waktu tidur dibawa. Oh ternyata anjing senyum itu kita mencerminkan diri kita sendiri. Oh kebaikan, tersenyum, Tuhan senang. Nah terlebih lagi satunya, oh masuk anjingnya jenggong-jenggong, ngamuk-ngamuk, nggak jelas, oh bisa diamui. Itu diri kita juga. Nah nanti setelah tidur bangun pagi, hikmat Tuhan akan turun. Kita akan memahami, oh ternyata seperti ini. Maksudnya Pak Wijaya cerita ini seperti ini. Ya, setuju ya. Nanti malam tidur cerita ini dibawa, ya. Nah, terakhir cerita lagi. Kalau tidak ceritakan tidak enak. Ya, ini cerita lagi juga sama. Tapi cerita bukan anjing, tentang siput dan kata. Ya. Mungkin cerita ini kadang lawas itu. Mungkin wis basi lah cerita ini. Tapi ambil maknanya. Ya, siput ini merasa jengkel lihat kata ini. Dia lihat kata ini jengkel.
enak kaki 4 bisa menculot, kalau bisa menculot gini, apa meneng, gak ketok makan harus menculot langsung keluar. Lompatnya kata ini sejauh melebihi itu sama dengan manusia. Kadang kita punya dikasih kekuatan melihat sesuatu, itu harus menculot, grab, ditelepon bis, itu harus numpak ini bareng-bareng rombongan, buat ini kayak kata, dia lompat ke sana. Nah, saking jengkelnya siput itu ngomong, enak awak, gini-gini, bisa lompat ke sana, lompat ke sini. Aku kelihatan, terus bebanku berat, bawa cangkang seperti ini, protes dia mulai. Enak, lebih baik aku jadi kayak kamu, seperti kata. Nah, tanpa disadari, seketika itu kata itu ngomong, masih tetap enak kamu. Walaupun kamu mengangkat cangkang setiap kemana-mana, jalanmu lambat, tapi tetap enak kamu. Seketika itu juga datang seekor raja wali yang langsung nangkap kakak itu. Sekarang dari cerita ini saya mau berikan tanya kepada jemaat. Ayo, mau milih mana? Mau jadi kata atau jadi siput? Jadi apa? Raja wali. Masih dengarkan kan cerita tadi ya? Raja wali. Ayo, mau milih? Mau jadi raja wali. Liru ini milihnya. Mau jadi kata atau jadi siput? Nggak disuruh milih raja wali, ya. Ayo kita rindu untuk jadi siput ya. Ya, jadi siput ya. Jangan jadi kata yang sukanya loncat sana loncat sini. Tapi suatu saat kita ini seperti diciptakan raja wali. Suatu saat nyawa kita ini nggak tahu jam piro, kapan, nggak tahu. Kalau kita bilang lebih baik jadi siput pelan. Jadikan cangkang ini, beban ini percaya. Ini jadi kuk yang Tuhan taruh di atas di pundak kita dan Tuhan menyertai kita. Ya, setuju ya? Oke, terima kasih. Itu aja firman dari saya. Kiranya menjadi kekuatan, menjadi rema dan semakin menguatkan kita untuk fokus. Saya rindu cerita-cerita tadi hanya bukan cerita, tapi benar-benar dibawa dalam tidur kita setiap malam. Nanti direnungkan, biar hikmat-hikmat Tuhan ini turun buat kita. Ini nyanyi apa enggak? Kalau nyanyi saya nyanyi, kalau enggak ya sudah. Saya nyanyi. Semua artis Di botol. Ya, puji Tuhan, hari ini bertepatan dengan tadi ada bukan ngancani ya Pak Martin ya, saya coba ngomong aja ya, ya ini bertepatan dengan ulang tahun saudara kita Wilun dan juga Nyonya Martin dan juga Ibu Linda. Bukan kemuliaan dulu ya, tapi kita akan nyanyikan Ibu penting. Tapi sebelumnya saya akan nyanyi. Ini nyanyi apa enggak? Duduk ya, kalau mau nyanyi duduk, saya akan nyanyi. Wilun duduk, saya akan nyanyi.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah hari ini Tuhan. Engkau akan tetap melawat tempat ini Tuhan, Engkau akan nyatakan mujizat di tempat ini Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan, lewat lawatan-Mu akan ada jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan, akan ada mujizat yang terjadi setiap hari di tempat ini Tuhan. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat gembala di tempat ini Tuhan, Pendeta Martin Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, Engkau pakai semakin luar biasa untuk terutama menjadi teladan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini akan menancap dalam hati kita Tuhan, kiranya akan menjadi rema dalam kehidupan kita Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah menerima firman dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilingnya, tiup lilingnya, tiup lilingnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya, komentar dari Lin disiapkan dulu. Saya minta tolong Pak Martin untuk doa buat yang ulang tahun. Ya, maju aja, yang ulang tahun maju aja di sini. Yang lain silakan duduk, mari duduk. Oh, mari mempersiapkan dulu. Baik, masih mempersiapkan dulu apanya. Ada sesuatu mungkin Ya. dari ya. Ada bom. Silakan duduk dulu, silakan duduk Bapak Ibu.